bergerak berdampak di Tegal dan Semarang, Jawa Tengah, membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah masih terus terjadi. Tempat tinggal warga hingga infrastruktur rusak akibat tanah bergerak. Akibatnya warga harus mengungsi meski dengan keterbatasan sarana dan ketersediaan air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Terutama ini yang lebih kesulitan lagi dari kami adalah MCK. Keterbatasan kami di SD Padasari 2, karena saya ngajar di sini ya cuma 2, terus itu MCK portable juga kurang memenuhi lah. Dan juga anak saya sudah mulai gatal-gatal karena memang keadaannya kurang air bersih, Untuk menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang akan merelokasi korban tanah bergerak ke tempat yang lebih aman. kita tidak hanya mengevakuasi masyarakat di tempat pengungsian, tetapi bagaimana masyarakat nanti bisa eksis kembali, bisa mandiri, serta bisa melakukan kehidupan secara normal. Maka secara tidak langsung, contohnya di wilayah Tegal, ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan terhitung sampai hari ini, kita nanti harus merelokasi hampir mendekati angka 800 rumah. Jadi 800 rumah itu nanti akan kita pindahkan. Bupati sudah saya perintahkan untuk mencarikan tempat dan sudah dapat tempat di wilayah perhutani yang nantinya sudah disurvei tidak mungkin adanya tanah bergerak. Maka pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Skip, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warga secara swadaya mendirikan tenda pengungsian di depan musala setempat untuk mengantisipasi jika nantinya kembali terjadi hujan yang mengakibatkan pergeseran tanah. Bagi warga yang tinggal di daerah yang terdampak, kita buatkan posko evakuasi apabila nanti malam atau hari ini terjadi hujan lagi. Sementara itu, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM, Dwi Korita Karnawati bilang, tanah bergerak dipengaruhi oleh curah hujan tinggi. Tanah bergerak di kontur yang landai, pergerakannya sistemik dan bertahap. Sebagian orang tidak menyadari jika ada pergerakan tanah di bawah rumah mereka. Sering terjadi di musim hujan. Tiba-tiba tanah retak-retak. Biasanya memotong jalan. Bahkan lantai rumah pun bisa terpotong menjadi retak. Berarti kekuatannya besar itu sebetulnya. Meretakkan lantai rumah. Dalam penelitian kami, tanah bergerak bisa mengakibatkan rumah itu terpotong ambles, turunnya tuh bisa 4 meter. Tapi pergerakannya tidak cepat. Perlahan-lahan. Jadi kadang-kadang kita tidak merasakan, tidak langsung anjlok, itu tidak. Perlahan sehari turun 1 cm, turun lagi 5 cm, turun lagi sampai akhirnya nggak terasa kalau hujannya semakin lebat, semakin meteran turunnya. Hingga kini petugas gabungan terus melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan tanah dan menyiagakan langkah antisipasi jika terjadi bencana susulan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah sepekan rumah rusak parah bahkan roboh menimpa rumah warga Desa Padasari akibat tanah bergerak. Warga mulai menyelamatkan barang berharga yang dapat diselamatkan. Ratusan rumah warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Jatinegara, Kabupaten Tegal rusak parah, saudara. Sudah sepekan warga mengungsi di posko pengungsian. Saat siang hari warga mencoba untuk mengambil barang berharga yang masih tertinggal di rumah sejak kejadian. Saat ini seluruh warga Desa Padasari yang terdampak tanah bergerak sudah dievakuasi di posko pengungsian. Selain itu juga mengungsi di rumah warga sekitar yang lebih aman. Kita menuju Tegal, Jawa Tengah, sudah bersiap jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Selamat siang Novelia, sudah sampai bagaimana penanganan bencana tanah bergerak di Tegal saat ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Saat ini di Desa Padasari yang terkena dampak dari tanah bergerak, mengakibatkan rumah rusak, bahkan rumah roboh dan tidak dapat ditinggali kembali. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah Ponpes Al-Adalah
satu yang terkena dampak sangat parah bisa dikatakan, yang dimana ada 2 bangunan ponpes yang 2 lantai roboh, ambruk, bahkan juga amblas ke dalam tanah. Terlihat untuk saat ini memang untuk para pesantren itu para santri sudah direlokasi ke pondok pesantren adalah 2 yang letaknya aman dari lokasi tanah bergerak. Ya saudara, terlihat bangunan ataupun sisa-sisa bangunan yang roboh dari pondok pesantren adalah 1 yang bisa dikatakan terkena dampak cukup parah, sangat parah bahkan dari fenomena ataupun bencana tanah bergerak 1 pekan yang lalu. Selain itu, Bella dan juga saudara, untuk warga sekitar juga yang rumahnya roboh, rumahnya rusak, bahkan hancur begitu, itu sudah mengungsi itu sejak hari Rabu minggu lalu atau pekan lalu, atau setelah kejadian itu langsung semua mengungsi ke 4 posko yang disediakan. Selain dari posko pengungsian, juga warga memilih untuk mengungsi di rumah-rumah warga ataupun rumah saudara yang lokasinya lebih aman atau yang bisa dikatakan aman dibandingkan dengan rumah mereka. Selain itu juga setelah 1 pekan warga mulai untuk mengambil ataupun menyelamatkan barang berharga mereka ke rumah yang rumahnya terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari. Mereka mulai mengambil beberapa barang berharga seperti pakaian ataupun elektronik dan juga barang berharga lainnya, namun tetap dengan pengawasan ketat dari instansi terkait karena kan memang bisa dikatakan tanah di Desa Padasari masih labil. Apabila curah hujan itu semakin tinggi ataupun masih tinggi curah hujannya, maka tanah di Desa Padasari masih bisa dikatakan labil. Dan bahkan tadi malam atau pada Selasa malam tadi itu hujan deras turun di Desa Padasari. Bella. Novelia, lalu bagaimana dengan pemantauan intensif terhadap pergerakan tanah dan antisipasi bencana susulan? Ya, Bella dan juga saudara, sebagai antisipasi dari pihak BNPB dan juga dari instansi terkait itu sudah melakukan evakuasi dan juga warga-warga setelah terjadinya tanah bergerak pada pekan lalu itu langsung dievakuasi ke 4 posko yang tersedia, yang dimana selain di posko ataupun 4 posko yang tersedia, warga juga memilih untuk mengungsi di rumah saudaranya yang terletak aman dan juga jauh dari tempat tanah ataupun lokasi tanah bergerak Desa Padasari. Selain itu penanganannya untuk saat ini ya dari di posko-posko yang tempat pengungsian itu juga masih terus dilakukan ataupun disalurkan bantuan dari relawan, dari instansi dan juga membantu warga apabila ingin menyelamatkan barang berharganya. Diberikan mobil khusus agar dapat membawa barang berharga para warga yang terdampak. Karena kan memang jalan-jalan yang menuju ke rumah warga itu sudah patah, bahkan sudah tidak dapat dilewati oleh kendaraan, karena kan memang benar-benar tidak ada akses kembali. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juga juru kamera Prayuda Febrianto dari Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.